Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan saya Wafira Khairunisa, NIM 20300 119032. Perkenalkan, nama saya Umi Muslimina, NIM 20300 119007. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, 20300 Saya Tri Suci Ramadhani, NIM 20300119011. Perkenalkan, nama saya Siti Hajirawani, NIM 20300119010. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang analisis dan sistem informasi akademik di perguruan tinggi. Adapun poin-poin yang akan dibahas, yang pertama analisis sistem, yang kedua desain sistem, yang ketiga desain masukan, dan yang terakhir desain keluaran. Latar belakang perkembangan sistem informasi sekarang ini adalah faktor yang penting bagi sebuah perguruan tinggi untuk dapat bertahan hidup dan bersaing dalam dunia pendidikan. Sistem adalah jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan sasaran tertentu. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Sistem informasi akademik adalah sistem yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan institusi pendidikan yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Salah satu jenis sistem informasi adalah sistem informasi akademik atau SIA. Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini, diharapkan kegiatan administrasi akademis dapat dikelola dengan baik dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Pembahasan pertama, analisis sistem. Pengertian analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan, dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Tahap analisis sistem. Yang pertama, identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analyze, atau menganalisis sistem, dan yang terakhir report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Yang kedua, desain sistem. Adapun pengertian desain sistem, yaitu desain sistem atau biasa juga dikenal dengan istilah perancangan sistem, dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam kesatuan yang utuh dan berfungsi. Nah, adapun jenis-jenis desain sistem, yaitu yang pertama, desain sistem secara global. Desain sistem secara global setelah tahapan analisis sistem. Maka selanjutnya, dibuat suatu rancangan sistem. Perancangan sistem adalah tahapan yang berguna untuk memperbaiki efisiensi kerja suatu sistem yang telah ada. Yang kedua, desain sistem secara detail, yaitu perancangan bentuk fisik atau bagan arsitektur sistem yang diusulkan. Dalam merancang
suatu sistem, perlu diketahui hal yang menunjang sistem agar dapat mempermudah pengolahan data nantinya. Pengolahan data ini diharapkan dapat mempermudah dalam hal penyajian, pelayanan, dan pembuatan berbagai laporan data yang dibutuhkan. Adapun tujuan utama dari desain sistem, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi serta merumuskan pelayanan sistem yang baru secara rinci dari masing-masing bentuk informasi yang akan dihasilkan. Yang kedua, mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah struktur data yang teratur sesuai dengan sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, penyusunan perangkat lunak sistem yang akan berfungsi sebagai sarana pengolah data dan sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir, menyusun kriteria tampilan informasi yang akan dihasilkan secara keseluruhan sehingga dapat memudahkan dalam hal pengidentifikasian, analisis, dan evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada. Selanjutnya yaitu desain komponen sistem. Pada tahap desain, komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada pengguna, bukan untuk pemrogram. Komponen sistem informasi yang didesain adalah model, masukan, keluaran, basis data, teknologi, dan kontrol. Nah, yang pertama yaitu desain teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama perangkat keras, perangkat lunak, dan teknisi. Nah, teknisi dapat berupa orang-orang yang mengetahui teknologi dan membuatnya dapat beroperasi. Teknisi misalnya adalah operator komputer, pemrogram, spesialis, telekomunikasi, penyimpanan data, sistem, analisis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu desain model. Analisis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang diusulkan dalam bentuk physical system dan logical model. Bagan alir sistem atau flowchart merupakan alat yang tepat digunakan untuk menggambarkan physical system. Simbol-simbol bagan alir sistem ini menunjukkan secara tepat arti fisiknya, seperti simbol terminal, hard disk, laporan-laporan. Logical model dari sistem informasi lebih menjelaskan kepada pengguna bagaimana nantinya fungsi-fungsi di sistem informasi secara logika akan bekerja. Logical model dapat digambarkan dengan menggunakan diagram arus data atau data flow diagram. Arus data di DFD dapat dijelaskan dengan menggunakan kamus data. Teori teknis dan cara penggunaan flowchart dan DFD akan dibahas pada bagian lampiran. Yang ketiga itu desain basis data. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Basis data merupakan salah satu komponen yang terpenting di sistem informasi, karena berfungsi sebagai basis penyedia 24 informasi bagi para pemakainya. Penerapan basis data dalam sistem informasi disebut dengan sistem basis data atau database system. Sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Untuk tahap desain basis data, yang perlu dilakukan analisis oleh analisis adalah mengidentifikasi terlebih dahulu file-file yang diperlukan oleh sistem informasi. File-file basis data yang dibutuhkan oleh sistem dapat dilihat pada desain model yang digambarkan dalam bentuk diagram arus data. Nah, langkah-langkah desain basis data secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan file basis data untuk sistem baru. File yang dibutuhkan dapat menentukan dari DAD sistem baru yang telah dibuat. Yang kedua yaitu menentukan parameter dari file basis data.
Setelah file-file yang dibutuhkan telah dapat ditentukan, maka parameter dari file selanjutnya juga dapat ditentukan. Parameter ini meliputi yang pertama tipe dari file induk, file transaksi, file sementara, dan file lain yang dianggap perlu. Yang kedua yaitu media file, hard disk, disket, flash disk, atau pita magnetik. Yang ketiga, organisasi dari file. Apakah file tradisional, file urut, ISAM, atau file akses langsung, atau organisasi basis data, struktur berjenjang, jaringan, atau relasional. Dan yang keempat yaitu file kunci dari file. Selanjutnya, desain masukan. Pengertian desain masukan. Desain masukan atau input merupakan perencanaan dari desain interface. Input yang akan dibuat pada program agar user dapat membayangkan sistem yang akan dibuat, apakah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan atau tidak. Alat input dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung merupakan alat input yang langsung dihubungkan dengan CPU. Misalnya adalah keyboard, mouse, touchscreen, dan lain sebagainya. Alat input tidak langsung adalah alat input yang tidak langsung Universitas Sumatera Utara 27 dihubungkan dengan CPU, misalnya KTD Key to Card, KTD Key to Tape, dan KTD Key to Disk. Adapun contoh desain masukan yang pertama itu aplikasi admin. Aplikasi admin digunakan administrator sistem untuk melakukan berbagai administrasi data yang dibutuhkan oleh sistem informasi akademik. Berikut akan disajikan desain masukan untuk aplikasi admin. Yang pertama itu halaman login admin, halaman utama admin, halaman tambah dan pencarian data mahasiswa, aplikasi mahasiswa. Aplikasi mahasiswa digunakan mahasiswa untuk melakukan berbagai administrasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Berikut akan disajikan desain masukan untuk aplikasi mahasiswa. Yang pertama itu halaman login mahasiswa, halaman aktivasi mahasiswa, halaman utama mahasiswa, halaman KRS, halaman ganti password. Kemudian aplikasi staff. Aplikasi staff digunakan staf pengajar atau dosen untuk melakukan berbagai administrasi data yang dibutuhkan oleh staff. Yang pertama itu halaman login staff, halaman aktivasi staff, halaman utama staff. Yang keempat, desain keluaran. Pengertian desain keluaran. Keluaran adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Istilah keluaran ini kadang-kadang membingungkan karena keluaran dapat terdiri atas macam-macam jenis. Keluaran dapat berupa hasil di media keras seperti kertas mikrofilm atau hasil di media lunak berupa tampilan layar video, software. Di samping itu, keluaran dapat juga berupa hasil dari suatu proses yang akan digunakan oleh proses lain dan tersimpan di suatu media, seperti tape, disk, atau kartu. Langkah-langkah desain keluaran. Yang pertama, menentukan kebutuhan keluaran dari sistem baru. Keluaran yang akan didesain dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Keluaran DFD ditunjukkan oleh arus data dari suatu proses ke satuan luar atau dari proses ke proses yang lainnya. Yang kedua, menentukan parameter dari keluaran.